Jadi nih, kalau misalnya nih, ada kayak kakek itu kan, sakit dia terbaring gini. Kita salamnya gitu aja. Masa nggak gini gitu, kayak gitu. Ya. Jadi ditengok orang, ih apalah bocah ini, sombong banget jalan salamnya gini. Jadi fitnah jadinya kan, nggak ada sopan santunnya nih bocah nih, salam masa gini. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Imam Nawawi ini adalah diantara ulama-ulamanya murid dari Imam Syafi'i ya, yang mengatakan kalau bentuk salaman atau mencium tangan orang yang misalnya orang tua atau guru tadi, ulama tadi, karena dia mengagungkannya, karena ilmunya, memuliakannya, menghormatinya, maka itu boleh. Tapi ketika kita melakukan itu dengan unsur karena dunianya, karena dia mungkin orang kaya gitu, pejabat, seperti kalau kita bilang kayak menghormati, menjilat lah kita bilang gitu, maka itu tidak dibolehkan. Bisa jatuh kepada makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram. Panas sekali nanti lah. Udah dingin pun. Namanya kita udah masuk bulan berapa ini? Hah? Ini udah Zulqa'dah. Bukannya Mei? Iya, bulan Mei, cuman udah Zulqa'dah kalau di tahun Hijriahnya. Kanan kiri ya? Astagfirullah, Hadir. Ulang. Udah lagi. Nah, aku ngetes ya. Apa nggak peka nggak gitu? Ngetes. Orang kan tuh sadar sendiri, tangan kiri ya. Soalnya nggak ada yang ngertiin. Aku sengaja tadi. Orang kami nggak ada yang lihat, gimana? Kenapa kami tadi? Karena dia apa nanti terlihat. Tahajud lagi nanti. Ini Idul Adha kapan ya? Idul Adha. Tunggu hilal, tunggu hilal. Tunggu apa namanya? Apa? Hilal. Tunggu dari pemerintah lah. Tapi nih ada dengar kabar nih dari BM apa namanya itu pengurus masjid ini nih. BKM ya. Itu baru 1 kambing yang ada di kampung ini, Cuk. Untuk tahun ini kurbannya? Iya. Wah, dia mau apalagi udah mau dekat-dekat ya. Itu kambing ya. Ini udah berapa ratus orang di kampung ini ya? Itu kan tergantung kemampuan masing-masing lah. Mungkin nggak mampu, cuman ada lagi yang boleh bilang. Ya cuma lagi kan. Sebenarnya yang dikatakan mampu nggak mampu tuh kita memang nggak bisa kita vonis rata kan. Tapi kita kan ekonomi orang kan berbeda-beda. Iya betul. Mungkin belum tergerak hatinya. Kayak haji umroh. Kalau belum tergerak hatinya, cuma ada lagi yang bilang. Tapi sebenarnya dia mampu kan? Abang bisa jadi. Nggak kurban? Hah? Nggak kurban? Belum dulu kayaknya. Belum. Apa? Kenapa? Belum tergerak hati mungkin. Belum mampu. Hati. Cerita lanjut cerita. Angkatlah. Nggak sopan. Ini perlu sih. Angkatlah. Udah nanti aja. Nah dia angkat. Sombong kali. Nanti ada perlu. Main swipe ya, HP-nya main swipe. Main swipe ya. Wih, iPhone. No way. iPhone ya. Cece. Asli nih. Berapa nih? Berapa nih? Hah? Berapa harganya nih? Udah murah. Kayak mahal nih. Udah bobanya berapa bobanya? Bobanya 2. Mahal nih. Udah silang. Udah pas kurban tadi. Inilah termasuk pembahasan kurban. Mana? Enggak, ini beda saat. Ini kan apa? Ini kan istilahnya masih nyicil-nyicilnya. Ini termasuk orang yang mampu nggak? Hah? Orang yang mampu nggak ini? Kalau mampu kita beri cash, kalau nggak mampu kita nyicil saat. Kita kredit namanya. Nyicilnya tiap bulan berapa itu? Kenapa dia bisa nyicil untuk hal dunia? Di situ yang kita miriskan. Ini Bang Fadil ini mungkin satu contoh lah. Satu gitu, dari 1000. Dari 1000 begitu banyak. Gara-gara Wak ini nelpon. Memang lah. Begitunya banyaknya orang yang segini. Seperti inilah fenomena yang kita dapati ketika berbicara tentang masalah gaya hidup ini kan. Bukan gaya hidup saat kebutuhan. Pakai Android itu bisa. Iya, ini gaya hidup. Kebutuhan itu apa?
belajar. Belajar. Android bisa. Belajar apa? Foto-foto juga pakai ini bisa. Edit. Android bisa. Android nggak sanggup dia. Enggak Bisa ada yang murah sanggup. Dan habis itu Passion. kualitasnya agak beda. Sama. Dalam Kalau segi- ngedit sama lah. Enggak, kalau dalam segi pengambilan. Nah, belajar Pengambilan gitu, apa nih? Pengambilan gambar atau apa gitunya. Nah, kita mirisnya itu melihatnya fenomena saat ini ketika bicara tentang gaya hidup, passion gitu ya. Itu Seakan-akan wajib. manusia itu seolah-olah dia memaksakan dirinya. Kayak Bang Fadil tadi bilang kan, ini nyicil nih tiap bulannya gitu ya. Nah, kenapa kita untuk momen setahun sekali itu giroh kita itu, semangat kita itu nggak seperti kita mau mendapatkan gaya hidup Dia kita ini? gini, sama kayak haji itu umroh haji bilang kan. Maksudnya itu kalau hati belum terpanggil gimana Hati gitu? ya? Iya. Hati belum terpanggil. Bukan Jadi, masalah mampu nggak mampu berarti dia. Ya, mungkin berarti bisa itu jadi. di situlah Bang Bil kalau kita bilang hidayah itu mahal. Mahal. Kenapa hidayah itu mahal? Buktinya ada yang sanggup dia beli handphone, Ada yang iPhone mampu. gitu ya. Sanggup beli iPhone nih, tapi Mampu nggak lah. sanggup dia untuk beli kurban yang mungkin harganya tuh jauh berapa kali lipat harganya Nggak murah ya, iPhone itu. second. Kalau Second kambing kita ya? tahu paling murah itu kalau 18 atau 17 itu udah Sampai 2 juta ya. nggak sampai 2 juta. Kalau iPhone itu berapa paling murah Bang Bil? iPhone udah pasti lah saat di atas 7, di atas 5, ya. tergantung ya iPhone berapa gitu. Artinya sampai berapa kali lipat? Iya, tipe-tipe beliau yang Dapat berapa ekor kambing itu kalau misalnya kita ini kan? 3 atau 4 lah. Insya Allah. 4 atau 5 mungkin. Ini nyicil mas nyicil. Ya nyicil lah. Berapa per bulan? Berapa per bulan? Sikit. Berapa? Sikit. Apa second karena orang butuh kemarin duit. Jadi ambillah nyicil sikit-sikit. Berapa per bulan? Orang yang buta atau hantu yang butuh kan? Udah kembali ke kurban tadi. Oke. Kembali ke kurban tadi. Nah, jadi harus kita perhatikan ya Bang Fadil. Ada ancaman ya, peringatan keras dari Nabi. Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang dia punya kemampuan, punya kelebihan di hari kurban, namun dia tidak berkurban. Ya, seperti Bang Fadil bilang tadi, belum tergerak hatinya. Bukan karena nggak tergerak hatinya gitu. Maka Nabi apa ancaman Nabi? Jangan mendekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Nggak boleh masuk ke masjidnya Nabi. Nggak boleh dia ikut sholat bersama kaum muslimin. Kenapa? Itu tadi. Kurban itu posisinya itu sama halnya seperti sholat. Ibadah. Wasolli Di Padahal Rabbika wanhar. li rabbika wanhar. Disandingkan ya. Sandingkan antara sholat dan kurban. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya betapa urgennya, betapa tingginya posisi itu. Dan Nabi mengatakan apa? Tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari kurban itu, di hari tanggal 10 Zulhijjah itu melebihi amalan menumpahkan darah dalam artian berkurban. Nah, kalau ada orang yang dia memang mampu, punya kelebihan, dia sanggup untuk melakukan itu dan dia tidak melakukannya, maka di sini ada ancaman yang besar. Dan di sini kita tahu bahwasanya hidayah itu memang mahal. Karena kita juga bisa lihat fenomena kemarin sempat viral, ada pengemis ini, bahkan bukan pengemis, yang tukang ngepul Sapu, clean service. Pemulung. Pemulung itu ada dia kakek nenek berdua. Mereka lakukan apa? Setiap harinya berusaha menyicil nyeleng. Nyicil. Mereka nyicil itu nabung hanya untuk kurban. Wow. Dan itu mereka lakukan setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya mereka berkurban.
Kenapa mereka bisa? Karena ada kemauan. Kemauan yang Tujuannya, memang, iya, harus dipaksakan. Kalau dalam hal ibadah ini, kita harus memaksakan diri kita. Kenapa? Jiwa kita itu pada asalnya dia selalu menolak dan mengajak kepada perbuatan yang buruk, kepada pelit, kepada ingin santai-santai, berleha-leha, ingin senang-senang saja, tidak mau berkorban, tidak mau capek-capek dalam hal ibadah. Itu dia. Jadi kalau nggak kita lawan, nggak kita paksakan, maka akhirnya seperti itu. Alah, belum tergerak hatiku. Gitu kan. Tapi kenapa ada orang bisa untuk perkara dunia pun dia maksa gitu? Ya. Tapi akhirat nggak bisa dipaksanya. Disitulah kita kembali katakan di situ kita tahu hidayah itu mahal. Hidayah itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu dia mau melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita katakan sholat itu mudah apa susah? Mudah bagi orang yang Allah berikan kepada dia hidayah. Gerakan. Iya. Secara mudah ya, bagi orang yang Allah masih berikan kepada hatinya itu hidayah, mau mengerjakan sholat. Iya. Tapi sulit, susah, berat. Bagi orang yang mungkin kita lihat dia perkasa, nge-gym dia, gitu kan? Berotot dia, bisa dia ngangkat barbel yang besar itu. Tapi dia nggak bisa sholat. Kenapa? Berat sama dia. Tapi gini seperti Bang Sim bilang tadi kan, karena ada satu kampung tuh. Itu permasalahan di mana tuh kan? Dapatnya itu mungkin setiap tahun itu hanya satu kambing. Nah, itu permasalahan itu apakah nggak ada yang tukang memotivasi untuk berkurban atau gimana? Atau belum kayak antum bilang tadi belum dapat hidayahnya untuk berkurban? Atau udah mati hati satu kampung? Atau harus ada yang motif satu-satu sampai ke rumah itu gimana? Ya, kayak Bang Fadil bilang tadi, belum tergerak hatinya. Iya, mau setiap hari pun. Jadi gimana pun, kalau namanya hati dia tuh belum tergerak. Iya. Tapi memang harus ada peran di sana biasanya. BKM itu berperan penting. Upaya ya. Dia ada. Motivasi terus. Kadang ada manusia itu harus terus diajak, diingatkan, dirayu, diingatkan, dimotivasi, bahkan kadang digetok gitu ya. Ada seperti itu. Ada orang yang harus dipaksa dia untuk harus bersedekah itu. Ada orang yang harus seperti itu. Jadi tipe manusia itu berbeda-beda. Nah mungkin yang kampung kita bilang tadi, ini tadi harus lebih ekstra lagi. Sepertinya sekarang alhamdulillah ya, BKM itu pada aktif dia. Jadi misalnya Muharram itu udah diingatkan, yuk yang mau kurban, sehingga kita akan lihat spanduk. Gitu ya. Spanduk itu nanti ada nama si fulan, dia nyicil tiap bulannya. Itu adalah diantara usaha upaya gimana nih ngajak orang-orang agar berkurban. Oh, jadi ini ada pertanyaan lagi. Ngutang tuh kan setidaknya kalau nggak kepepet nggak apa-apa. Kalau nggak urgen lah, darurat. Tapi kalau kurban nih kita pengen nih, cuma nggak ada duit. Ngutang dulu boleh nggak kira-kira? Boleh nggak ngutang dulu untuk berkurban? Yang pertama, kaidah yang kita perlu tahu, Nabi mengatakan di situ orang yang memiliki kemampuan. Orang mampu lah. Nah, adapun seandainya dia tidak memiliki kemampuan, maka selamatlah dia dari tuntutan ini tadi. Nah, adapun kalau orang yang aku berhutang dan dia yakin dia bisa bayar hutang itu dan tidak memberatkannya dalam artian gara-gara hutang itu dia nggak makan, nggak minum, nggak memudaratkan dia, silakan. Tapi kalau bisa jatuh kepada hal yang memudaratkan, dia makanan aja susah gitu kan. Dia paksakan untuk itu. Apa niat dia dengan paksakan ini? Dia mau juga mungkin kayak orang dapat. Hati-hati di sana. Dia bisa saja gara-gara gengsi misalnya. Gengsi nggak ikut gengsi, gitu. Maksudnya itu dia pengen juga dapat pahala kurban atau apa gitu. Namun itu tadi sama. Berarti kan dia nggak mampu. Dia haji, dia umroh, wajib bagi yang mampu. Ini dia belum mampu. La dororo wala diroro.
Tidak boleh dia melakukan sesuatu yang mencelakai, memudaratkan diri dia ataupun orang lain. Dalam hal ini kan ini ibadah. Ibadah itu kita lakukan semampu kita. Lain orang yang mampu untuk kurban sama terus dia nggak mampu. Ini ada orang mampu untuk kurban, tapi dia untuk di yang ini tuh sebenarnya nggak mampu, tapi dia maksakan untuk di yang ini, bukan untuk kurbannya gitu. Ya, sama itu tadi kan dia maksakan dirinya mampu kan untuk passionnya tadi. Bukan passion, kebutuhan. Iya. Dan ini ada pertanyaan juga kan? Oh iya. Ini terakhir mungkin ya. Apa yang banyak apa namanya itu? Yang lagi-lagi apa? Satu ekor biasanya kan satu kerbau itu kan 7 orang. Ya. Satu ekor kambing, satu orang. Ya. Nah, ini ada 1 ekor kambing untuk 7 orang ya. Tuh, satu keluarga. Satu keluarga itu boleh nggak kira-kira? Itu ada riwayatnya sebenarnya. Riwayatnya dari Nabi kita, Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing atau domba yang dia Nabi mengatakan hadza minni wa usrati. Ini dariku dan keluargaku. Nah, ini adalah dalil diantaranya menunjukkan bahwasanya 1 ekor kambing itu bisa untuk satu keluarga. Seolah-olah kita buat satu keluarga. Bahkan itu termasuk juga ada orang yang Ustaz, gimana kalau misalnya kurbannya untuk orang yang telah meninggal? Kalau kita menghususkan itu tidak boleh. Nah, menghususkan menghususkan ini untuk almarhum si fulan kita potong. Nah, itu tidak ada riwayatnya, tidak ada satupun. Tapi kalau namanya di situ? Yang dibolehkan gini, caranya itu, siasatnya itu adalah hadza minni wa usrati. Oh. Nah, jadi ini dariku dan keluargaku, termasuk keluarganya itu adalah orang yang telah meninggal tadi. Itu boleh. Oh. Gitu dia.